Surat rahasia PDIP bocor, pro rakyat hanya jadi slogan. Belang kalian jadi ketahuan. Yang seolah-olah ingin menguasai wacana kebangsaan bertemu. Jadi memilih konsep akar artinya dua. Pertama, memilih hal yang mendasar dan memungkinkan percakapan. Akar mangga bertemu dengan akar duren, bercakap-cakap mereka di bawah tanah. Itulah kebangsaan. Bukan melihat yang tinggi, yang feodal, tapi melihat yang mengakar. Dan yang mengakar itu yang hilang di dalam kenikmatan kita berwarga negara karena didominasi oleh pohon-pohon tinggi. Pohon Golkar, pohon PDIP. Koran masih memuat pidato Ibu Megawati yang mengatakan bahwa Pancasila dan NKRI hanya mungkin selamat bila Jokowi jadi presiden dan PDIP menang. Jadi yang lain itu dianggap apa? Kalau partai lain menang berarti Pancasila dan NKRI terganggu. Itu pikiran pohon yang angkuh. Di sini rakyat itu dianggap sebagai kaulo, dibawa, bahkan disebut wong cilik, dihina sebetulnya. Tapi kita bangga itu partai wong cilik, yang partai yang merendahkan rakyat. Surat rahasia PDIP bocor, pro rakyat hanya jadi slogan. Belang kalian jadi ketahuan. Pemirsa yang budiman, sebelum ada lanjut berita ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Bagaimanakah kelanjutan beritanya? Inilah Mahakarya Cendana selengkapnya. Bocor surat rahasia instruksi kader PDIP ikut PKH. Hasto. Itu bagian dari tradisi demokrasi partai. Gelora.go. PDI Perjuangan memiliki akar kuat di tingkat bawah. Banteng Moncong Putih juga merupakan partai massa yang terus melakukan pendidikan dan kaderisasi politik sebagai syarat penempatan kader dari tingkat RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten atau kota hingga internasional. Begitu tegas Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengawali jawaban tentang surat instruksi dari DPP PDIP ke DPC PDIP yang berisi instruksi untuk mengikuti rekrutmen dan seleksi koordinator kabupaten atau kota PKH 2020. Menurutnya, partai berkepentingan untuk melakukan rekrutmen anggota termasuk dari kalangan profesional dan tokoh masyarakat semata-mata untuk menjalankan fungsi demokrasi. Jadi ketika partai menginstruksikan kadernya untuk ikut kontestasi di pengawas desa atau dalam program Keluarga Harapan atau PKH, aktif dalam bela negara dan aktif melibatkan diri dalam kepengurusan formal kemasyarakatan, hal tersebut merupakan bagian dari fungsi utama partai dan bagian dari tradisi demokrasi yang dijalankan partai. Katanya kepada wartawan Selasa 4 Agustus. Dia menerangkan bagi PDI Perjuangan yang penting ketaatan pada aturan main dan juga fairness. Partai telah berkirim surat agar kader secara aktif mencermati adanya peluang dari setiap jabatan strategis di setiap lapisan masyarakat dan pemerintahan. PDI Perjuangan bertanggung jawab atas kualitas kader yang ditempatkan. Partai memiliki aturan disiplin ketat dan PDI Perjuangan bergerak secara terbuka, paparnya. Dengan adanya surat instruksi agar partai secara aktif berpartisipasi pada proses rekrutmen jabatan publik, maka partai terbuka dan melakukan segala sesuatunya dengan dasar legalitas yang kuat, taat pada mekanisme, dan kami hormati otoritas pengambil keputusan untuk tetap berdaulat. Dalam penempatan jabatan strategis sebagai komisaris misalnya, jumlah kader PDI Perjuangan paling sedikit dibanding partai lain. Keputusan otoritas menteri kami terima,
dan hal tersebut sebagai daya pemacu untuk terus tingkatkan kualitas kader, tandasnya. PDIP instruksikan kadernya daftar koordinator PKH, PBB, PMII. Itu penyalahgunaan kekuasaan. Beredar surat Dewan Pengurus Pusat PDIP yang menginstruksikan seluruh kadernya di seluruh Indonesia untuk mendaftarkan diri menjadi koordinator di tingkat kabupaten atau kota program Keluarga Harapan atau PKH Kementerian Sosial. Dalam surat tertanggal 15 Juli itu bahkan langsung ditekan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Industri, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Nusrirwan Sujono dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Menanggapi hal ini, Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PBPMII Agus Mulyono Herlambang mengatakan, tidak sepatutnya pemimpin partai politik menginstruksikan seluruh kadernya mendaftarkan diri menjadi koordinator program PKH di tingkat kabupaten atau kota. Agus bahkan mengkategorikan instruksi partai terkait rekrutmen koordinator PKH merupakan penyalahgunaan kekuasaan. Instruksi ini sudah termasuk penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Partai politik jangan menyalahgunakan kekuasaan dengan terlibat cawe-cawe urusan program pemerintahan, apalagi itu program sosial, kata Agus kepada kantor berita politik Ermol Selasa dini hari 4 Agustus. Lebih lanjut, Agus mempertanyakan dasar instruksi itu. Ia menilai jika para koordinator PKH Kemensos sudah atas persetujuan pimpinan partai politik, maka proses pendaftaran yang dikatakan terbuka dan transparan akan tidak berfungsi. Instruksi ini akan menghilangkan pendaftaran koordinator PKH yang bersih, akuntabel, dan transparan, tandasnya. Surat yang dikeluarkan resmi oleh DPP PDIP itu berpotensi menaikkan ke bawah. Bahkan model instruksi tertulis pimpinan partai seperti surat yang viral di media sosial itu bersifat satu tingkat di atas rekomendasi. Surat rekomendasi pimpinan partai saja sudah sangat tajam daya tekannya ke bawah. Apalagi ini sebuah instruksi dari pimpinan partai politik. Instruksi ini sudah satu tingkat di atas rekomendasi, kata dia. Agus menyayangkan praktik dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang syarat untuk kepentingan partainya semata, terlebih dalam urusan program yang berkaitan langsung dengan hajat hidup rakyat kecil. Semoga pimpinan PDIP hanya masuk angin saja dalam hal ini dan semoga masuk anginnya hilang, harapnya. Agus berharap rekrutmen koordinator PKH Kemensos harus dibuat transparan dan akuntabel. Program PKH Kemensos ini untuk rakyat kecil. Jangan sampai rakyat kecil yang menjadi korban monopoli dari keserakan elit-elit partai politik ke depannya, harapnya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa mengatakan sebagai partai pemenang pemilu, PDIP memiliki kesempatan untuk menempatkan kader pada suatu jabatan strategis. Kata Hasto, apa yang dilakukan PDIP merupakan tradisi demokrasi yang dijalankan partai. Demokrasi itu membuka ruang kontestasi melalui pemilu. Partai yang menang pemilu, dimanapun tradisi demokrasi di seluruh dunia, maka partai lalu menempatkan kader-kadernya pada jabatan strategis, kata Hasto dalam keterangan tertulisnya Senin 3 Agustus. Diketahui Menteri Sosial RI Juliari Batubara merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Surat rahasia PDIP soal instruksi pendaftaran koordinator PKH viral di medsos. Beredar di media sosial atau medsos gambar dugaan surat rahasia PDIP terkait seleksi dan rekrutmen koordinator program Keluarga Harapan atau PK tingkat kabupaten atau kota. Surat dengan nomor 1684-DPP-7-2020 tertanggal 15 Juli 2020 itu ditandatangani oleh Ketua DPP PDIP Nusrirwan Sujono dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto.
Surat yang diberi label rahasia tersebut ditujukan kepada para DPC PD Perjuangan di masing-masing kabupaten atau kota. Sehubungan dengan rencana pelaksanaan rekrutmen dan seleksi koordinator kabupaten atau kota PK tahun 2020 secara offline yang dilaksanakan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka bersama ini DPP PD Perjuangan menginstruksikan kepada DPC PD Perjuangan atau daftar terlampir untuk mengikuti rekrutmen dan seleksi koordinator tersebut. Demikian isi surat rahasia itu. Dikatakan, peserta yang akan mengikuti seleksi dan rekrutmen harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang berlaku sebagaimana terdapat dalam Surat Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Direktorat Jaminan Sosial Keluarga nomor 1125-KP.02.01-7-2020 tertanggal 8 Juli 2020 perihal pelaksanaan rekrutmen dan seleksi koordinator kabupaten atau kota PKH tahun 2020. Demikian instruksi ini disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai, tandasnya. Banyak warganet yang bereaksi atas beredarnya surat tersebut. Dulu untuk menjadi pendamping program pemerintah, persyaratannya dan seleksinya cukup ketat, baik latar belakang pendidikan dan pengalaman. Sekarang cukup menjadi kader partai. Dana desa atau Kemendes pendampingnya sebagian besar asal menterinya. Sekarang PKH dari partai lagi. Tulis akun Twitter @nandarahmat12 di media sosial Twitternya. Pendamping PKH atau bansos lainnya biasanya jadi corong penguasa untuk mendulang suara. Biasanya sih dibisikin ke PKH-nya, kalau mau terus dapat bantuan, pilih si A ya. Kalau si A nggak menjabat lagi, nanti nggak dapat bantuan lagi. Timpal akun Adli Ahmad. Hingga kini belum ada penjelasan dari PDIP terkait bocornya surat rahasia tersebut. Diketahui, PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin atau KM yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH diberikan kepada 10 juta keluarga termiskin di Indonesia dengan anggaran sebesar 37,4 triliun. Sejak adanya pandemi ini, anggaran bantuan sosial PKH naik sebesar 25%. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Tetaplah bersama channel kami, Mahakarya Cendana.